Radio Patah Hati episode 5 Rolling Action. Opo kuwi? Dia peletak. Halo broadcast people. Iya. Udah kan people. Alah ngomong apa gua? Aduh, kembali lagi bersama kami ARPH Radio Patah Hati masih di One Point Patah Hati bersama Oji Keluh Kesah dan Dika Macis kembali. Apa kabar bro? Biasa aja. Bye. Job lancar ya, job lancar. Lumayan, udah mulai nih, udah mulai. Ya, gua kagak diajak. Hah? Gua kagak diajak. Nah ini diajak. Oh iya. Lu gak usah menjebak gitu loh. Lu kan juga besok main lu kan? Besok main di mana? Main Main apaan nih? Main apaan? Main gaple. Ya, ngeronda kali. Udah mulai juga lu. Iya, udah mulai nih ya. Halo guys, apa kabar? Kalian udah nonton belum yang kemarin-kemarin? Kalau belum nonton lah. Nonton Waduh. lah. Harus itu nonton itu. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, gratis kok. Jangan Nggak cuma bayar. nonton doang. Belum berlangganan kan? Langganan dong. Gunakan kuota kalian supaya berfaedah. Asik. Ya, Asik. Jadi, Bung Dika Macis, pembahasan kita hari ini Yes, buat sore hari ini, buat broken heart people dimanapun kalian berada. Yap. Jawabnya gimana? Di mana gitu? Oh, di mana-mana. Aduh. Broken people yang lagi di jalan, mungkin lagi pagi, lagi subuh, lagi siang, sore, malam. Sampai kayak gitu ya ininya ya, Iya dong. jarak waktunya ya. Berarti Iya. pendengar kita tuh sampai ke mana-mana tuh? Sampai ke Jakarta. Kanada. Kanada, Kanadol. Gitu. Apaan Kanada? Obat pusing, Pak. Mulai. Wah ini. Laporin BNI loh. Wah, BNI lagi. Nggak boleh. Kanadol, Pak. Iya. Iya, kacau. Kan lo. Sensor. Aduh. Waduh. Jadi kali ini pembahasan kita masih ada brokennya, cuman ada kata-kata yang sedikit mungkin agak sedih sedikit ya. Sedih banyak ini mas. Sedih banyak sih. Iya. Karena gue ngerasain juga sih ini brokennya nih broken banget gitu dari ya rumah tangga ya, rumah dan tangganya. Ya, gue ngomong sama Limbat nih. Ada broken heart people yang bilang kemarin katanya yakin masalah cinta dan solusinya memuaskan. Insya Allah kita kan cuman bantu ngasih solusi sesuai dengan apa yang pernah kita alamin. Oke. Kan? Kalau menurut kita itu di kita berhasil kan intinya kan kita share gitu kalau lu semua. Iya. Siapa tahu ngebantu gitu. Jadi segala solusi yang kita kasih, segala advice yang kita berikan di segmen itu tuh tidak semuanya bakal bisa cocok sama yang lo alamin. Cuman seenggak-enggaknya kita nge-share gitu loh. Nge-share apa yang sudah pernah kita lalui dan apa yang sudah pernah kita tuntaskan gitu sesuai dengan experience gua terutama dan dari cerita-cerita Oji juga kita share ke kalian. Semoga itu bisa membantu dan sebisa mungkin itu jadi bahan pertimbangan gitu loh buat kalian-kalian yang barangkali belum menemukan solusi dari permasalahan hati dan asmara yang kalian temukan gitu. Hati asmara ya. Iya, hati asmara yang dahulu. Gitarnya mana? Kagak ada gunanya. Lip sync ya? Lip sync. Overdub. Ya. Jadi, tema kita hari ini adalah broken Home. Aduh, agak nyesek ya rada-rada nih. di hati gue nih untuk masalah broken Karena home. ini fenomena paling sering juga, paling banyak kita temuin di mana-mana sih ya, di tongkrongan, di pergaulan kita sehari-hari tuh banyak banget teman-teman kita yang
ternyata korban dari dampak akibat dari broken home gitu ya. Jadi, Ya setahu gue juga, lu juga ya. wah kalau gua, lu ini udah langsung mau dibuka sekarang nih Iya langsung aja. ceritanya nih. Iya. Gue tahu lo buru-buru. Bukan. Apa sih? Bukan buru-buru, maksudnya ya kita to the point aja. Ya maksudnya To the point aja, jangan ada yang di tahan tahan-tahan ya. Tema ini tema yang sedikit krusial ya, karena ternyata impactnya itu gede banget, panjang banget, bahkan bisa sampai menyebabkan hal-hal yang berdampak negatif jangka panjang gitu jangka loh. panjang dan ada traumatik juga di situ. Iya benar. Langsung Broken home tuh, ya kalau menurut gue bahaya banget sih, rawan atau janda tuh. Wah, gue lagi bridgingnya serius, Oji. Aduh. Oh iya, rawan banget. Serius, asli rawan. Bahaya. Lo kenapa sih dulu bisa sampai broken home tuh, kenapa emang? Ini gua singkat cerita aja ya, Bung Dika Macis. Lu manggil gua Bung berasa kayak komentator tinju. Daripada gua panggil bungkusan, bingung lu ntar. Kresek. Nyiapin bahan lu ya? Enggak, belum. Gua aja bingung nyari bahan dari semalam. Makanya lu tidur cepet lu ya? Ngajar. Jadi yang gue alamin dari gue kelas 1 SD, kelas 2 SD gue masih ngalamin bahagianya punya keluarga gitu. Utuh. Makan bareng di ruang keluarga gitu. Itu gue rinduin masa-masa itu sih. Ya kan? Berarti lu sempat tumbuh dengan keluarga utuh. Ya. Itu sampai kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Begitu udah kelas 3 SD tuh udah mulai ribut-ribut lah. Sampai gue mungkin bisa dibilang ada dipukul apa lain sebagainya tuh gue ngerasain juga gitu. Jadi dilimpahannya agak ke gue juga gitu. Karena gue belajar juga nggak bisa belajar sendiri, karena gue butuh sosok orang tua juga gitu untuk belajar gitu. Jadi ya berpengaruh juga ke nilai sekolah gue, berpengaruh banget gitu, apalagi ke kehidupan gue gitu. Jadi ya lebih ke tumbuh kembang lu ya. Tumbuh kembang gue gitu, sampai ya banyaklah akhir keributan. Nah terjadilah itu akhirnya bokap sama nyokap gue pisah gitu sih. Bokap sama nyokap pisah, tinggal gue sama adik gue yang ngurusin bokap gue. Nyokap gue pergi gitu aja sih. Adek lu cewek cowok? Adek gue cewek. Aduh. Ya gue salutnya sama bokap gue, dia bisa ngidupin adek gue sama gue itu dari dia main musik. Ini berarti yang cabut dari Rokum, yang cabut dari Rokum, cabut dari rumah berarti nyokap ya? Karena masalah ekonomi sih. Ekonomi waktu itu kan lagi krisis moneter ya. Bokap ini ya, musisi ya? Musisi. Gitu Bang. Jadi ya udah itu udah ngomongnya udah enggak lah, maksudnya yang nuduh bokap gua ngapa-ngapain apalagi sebagainya. Tapi is okay lah. Tapi gini, yang pengen gue tanyain, akhirnya lu ngejalanin kehidupan lu lebih tenang yang mana nih? Dengan orang tua utuh tapi berantem terus, ribut terus, apa udahlah nyokap cabut, bapak aja lah, bokap aja lah? Kayaknya gue lebih nyaman sama bokap sih, karena gimana ya? Nggak ada ribut-ribut juga itu kali ya? Iya, karena nyokap mungkin nggak bisa menerima kekurangan kita, kekurangan materi ya. Bokap udah nggak ada ya? Iya, bokap kebetulan udah nggak ada. Jadi ya mudah-mudahan adik gua ngelihat YouTube ini, semoga lo bisa lebih semangat tanpa bokap. Siapa namanya? Dian nih? Iya, Dian. Gitu. Kopi dulu. Lo keren, Dian. Iya. Berarti adek si Dian berarti sekarang di
Si Dian sekarang ada di Jakarta Jakarta. sama bude gua. Gitu. Oh, sama keluarga. Sama bude gua aja. Sama bude. Nah, gitu sih. Jadi ya berat sih sebenarnya ini Bung Dika Majes ya. Iya. Karena emang namanya anak ya. Gak ada yang pengen tuh. Gak ada yang pengen jadi korban atau jadi akibat pertengkaran orang tua atau perceraian orang tua ya. Iya. Karena menurut gue itu salah satu pemicu terjadinya yang dibilang broken home itu. Akhirnya mungkin ya karena di rumah sudah tidak mendapatkan kehangatan as a family gitu sebagai keluarga utuh. Walaupun kadang juga ada yang utuh tapi misalnya isinya berantem mulu, si anak pasti bakal nyari jalan tuh, nyari ketenangan di luar tuh, jalan sendiri gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu. Nah, yang ditakutin kan kalau misalnya sampai menemukan circle yang menurut dia itu nyaman tapi ternyata di situ buruk gitu loh. Iya. Iya, circle lo pertemanan. paham lah. Iya, gue paham banget. Biasanya kan anak-anak yang cabut dari rumah cari keterangan di luar pasti ketemunya sama yang minum lah. Iya pasti itu. Ya. Itu udah apalagi yang sampai kejebak urusan narkoba lah. Iya. Kesian sih sebenarnya. Itu berat sih. Ya mudah-mudahan buat teman-teman sekalian yang masih orang tuanya utuh, ya sayangilah mereka. Yes. Ya kan. Maksudnya jangan nyesel kayak gua gitu. Semoga keluarganya baik-baik terus gitu ya. Baik-baik terus. Ya kalau bisa jangan sampai lu terjun ke circle yang salah sih. Iya benar. Ya terus beraktivitas positif lah gitu. Dan buat teman-teman juga yang udah terlanjur gitu, yang udah terlanjur jadi korban perceraian atau misalnya jadi apaan? Korban. Enggak, gue langsung banyak banget dalam kepala. Masanya temen gue banyak banget, sumpah. Ini gue sebenarnya gitu. banyak, cuman itu tadi nggak ada hal-hal yang nggak harus bisa diceritain gue gitu ya. ungkapin semuanya. Cuman ya garis besarnya sih itu sih, Bung Dika. Jadi intinya buat teman-teman yang udah terlanjur broken home gitu, jadi korban perceraian dan lain-lain gitu, sebisa mungkin tetap berada di jalur yang produktif, yang positif. Ya, produktif. Karena yang namanya drugs, alkohol itu bukan bentuk penyelesaian dari masalah lo. Ya enaknya di awal aja sih. Ya, endingnya nggak enak. Itu bukan enak di awal sih, menurut gua itu jebakan sih sebenarnya. Jebakan Batman ya. Yes, benar. Karena menurut gua masih banyak hal yang bisa lo lakuin dengan kesakitan lo. Masih banyak hal-hal yang bisa lo ciptakan, lo produksi secara positif dengan kisah lo yang sakit, dengan kisah lo yang tidak baik gitu, tidak seperti orang-orang pada umumnya yang bahagia dalam rumah gitu. Ya tetap kuat aja men. Iya. Juga kalau ada teman-teman broken heart people yang lain lagi ngalamin broken home, ya kan, coba ingetin mereka supaya bisa berbuat yang positif. Benar. Sebisa mungkin tetap dalam jalur yang positif lah. Ya, yang positif banget gitu. Karena gue ini sebenarnya ada kaitannya sama satu lagu ya, yang gue dulu tuh setiap gue denger itu tuh, anjing nih liriknya kuat banget, terus maksudnya jujur banget gitu lah. Tapi itu bisa mewakilkan orang-orang yang merasakan broken home gitu. Lo inget lagunya ini nggak sih? Lagunya Virgon tuh. Last Child. Virgon. Iya kan Virgon kan yang bikin. Itu kan Virgon apa Last Child nih? Ya Last Child. Ya, Last Child. Yang nyanyi kan Gisel. Waduh. Aduh. Yang nyanyi kan Virgon. Udah berapa menit sih? Udah lah santai aja. Oh udah santai. Apa ya, liriknya tuh relate gitu loh.
Iya sih. Kebetulan sering sih ada yang request lagu itu. Apalagi yang Broken Home ya. Nah, gue inget yang album-albumnya dia yang itu tuh. Itu banyak banget tuh yang mewakili perasaan-perasaan orang-orang broken home tuh. Iya, yang putus sekolah lah, yang turun ke jalan lah, yang alkohol, drugs dan lain-lain, tidak merasakan, bahkan sampai ada pernyataan iri dengan kalian yang punya orang tua utuh dalam rumah yang hangat gitu. Wah, men, Damn. gila. Jago banget tuh orang nulis lirik ya. Jago banget sumpah. Mas Virgon, kalau lu nonton ini, Mas Virgon keren banget. Mas Virgon keren, mungkin Ntar bisa gue mampir. tag Mas Virgon lah. Bung Dika, gue mau nanya nih. Kalau disuruh memilih, lo mending milih ikut bokap atau nyokap? Apa dulu alasannya? Kalau misalnya mereka berpisah? Kalau misalnya mereka berpisah, Mm-mm. kalau gue ditanya pada saat gue masih bocah, Iya. gue nggak milih kemana-mana. Gue nggak tahu gue mau kemana. Nggak tahu. Karena semua anak pasti ngerasain itu, men. Di umur yang segitu ya siapa yang mau milih? Lu pada waktu kejadian itu ada pilihan gak lu? Pasti itu terjadi Nggak ada. karena nyokap pergi aja. Yang Iya. tersisa di situ cuman bokap. Iya. Ya mau nggak mau lu stay dong. Yes, Karena buku-buku lu di situ, baju-baju lu di situ, kamar lu ya di situ. Karena yang cabut dari Rokum kan nyokap. iya. Dan Ya, kita bingung, men, mau milih gimana orang bocah. sampai kita tuh kayak bola gitu loh. Jadi rebutan gitu loh. Ya pasti. Ya pasti. Karena apa ya? Iya, namanya anak nggak ada yang bisa milih mau ikut bapaknya apa ikut ibunya. Kecuali udah dewasa ya. Iya. Dia udah maksudnya udah punya pertimbangan sendiri, pilihan sendiri. Kalau namanya masih bocah, men, kasihan. Gua maksudnya men. Yang kena dampak pasti bocah, pasti si anak gitu loh. Jadi makanya buat teman-teman yang sekiranya udah berumah tangga gitu, yang udah punya anak, sebisa mungkin hal-hal yang menimbulkan perdebatan kalau bisa jangan di depan anak lah ya. Iya. Benar banget. Kalau misalnya pun kalian harus mengambil keputusan untuk berpisah gitu, ya sebisa mungkin itu tidak ditunjukkan kepada sang anak agar tidak terjadi kebingungan yang berkepanjangan gitu. Dan tidak melampiaskan emosinya Yes, kepada benar. anak. Wah, itu Tolong. lebih Tolong sih yang gue minta itu sih. parah. Sebisa mungkin lah ditahan. Kalau emang lu punya masalah sama laki lu apa sama bini lu, ya udah selesaiin sama laki lu sama bini lu aja gitu. Jangan karena nggak bisa melampiaskan ke pasangan lu janganlah, men. Aduh. Come on. Anak tuh nggak ada dosa, dia nggak tahu apa-apa. Jangan sampai dia yang jadi korban lah. Karena itu Sebisa bakal mungkin. berimbas nanti ketika dia sudah dewasa. Bener. Jadi ada dendam lah, jadi ada trauma lah. Oh, nggak tega sih kalau. Jangan tega-tega. Tapi ya mau gimana ya, namanya permasalahan rumah tangga orang kan beda-beda gitu. Jadi ya kita cuman bisa nyaranin kalau misalnya lu udah berkeluarga dan punya anak, jangan sekali-sekali lu menunjukkan tindakan kekerasan di depan anak lu. Sebisa mungkin selesaiin lu berdua aja lu. Kalaupun harus ujung-ujungnya lu udah gua nggak bisa lagi sama lu gitu, lu cabut gitu. Tapi jangan nunjukin itu ke depan anak. Sebisa mungkin anak masih apalagi yang masih di bawah umur remaja gitu ya, yang belum dewasa, remaja gitu. Sebisa mungkin lu pisah-pisah, tapi anak tetap diurusin berdua gitu. Lo kalau mau cari pasangan sendiri-sendiri atau mau cari kehidupan lo sendiri-sendiri silakan, tapi anak diselamatin gitu loh. Jangan dijadiin korban. Iya. Harus ada toleransi di situ supaya gak berpengaruh kepada si anak. Iya, karena kejiwaan seorang anak tuh impactnya jangka panjang, bosku. Mikir. Come on, man. What do you mean? Dan itu lagi apa? Kalau misalnya lu emang merasa nih belum bisa gue berkeluarga nih, belum bisa ya berkeluarga kan harus mikir banyak tuh, harus mikir Ya, panjang tuh. Mikir panjang banget. Kalau lu merasa memang belum mampu dan belum siap, jangan punya anak. Tunda dulu sampai kalian siap. Iya,
Bener. Karena nggak diminta-minta ada pertengkaran atau perceraian atau apa segala macam. Karena yang dampaknya tuh yang kena tuh si anak. Men, dengerin gue loh. Tapi kebanyakan di materi ya Pak ya masalahnya Pak. Itu masalah paling kompleks sih Masalah paling sebenarnya. kompleks tuh. Iya. Jadi kalau menurut gue sih ya, Iya. kalau menurut gue, karena ya gue juga pernah ngalamin gitu. Sebenarnya materi mah bisa dicari, masih bisa. Dan buat kalian keluarga-keluarga baru gitu yang sekiranya masih belum mapan, masih belum punya penghasilan tetap, masih ya duitnya Senin Kemis lah. Buat yang laki, ingat lu punya tanggung jawab. Selama lu belum bisa dapetin itu semua, berarti tenaga lu harus ekstra, pikiran lu harus ekstra, niat lu buat menghidupi keluarga harus lebih ekstra lagi. Dan perempuan yang misalnya laki-lakinya masih belum bisa seutuhnya membiayai dari A sampai Z, sabar aja, karena pilihan itu kalian berdua yang ngambil. Sabar, lakinya didoain, semoga dapat rezeki. Jadinya dua-dua bisa saling mengerti, saling ya benar saling yang Oji mensupport. bilang tadi, ada toleransi di situ. Toleransi. Ya, istri sayangin suaminya, suami Sayangin. bertanggung jawab sama istrinya dan anak-anak gitu. Kalau misalnya dua-duanya udah saling sayang-sayangan nih, yang tulus, yang mengerti, yang penuh toleransi, anak aman pasti, yakin. Dan ini gue ya, seberapapun yang lu dapat, kalau memang masalahnya materi ya, pasti bakal cukup kok, cukup. Dan tadi lu nanya kan Iya, gue nanya Yang gimana udah nih yang terlanjur. udah telanjur di pernikahan nih, ya kan? Ya, ingat kembali komitmen kalian. Masa pas pacaran doang lo indah-indahnya lo menjanjikan segala sesuatunya lo. Tuh dengar ya indah ya. Serius gak? Makanya lo kalau udah nikah komitmen lo. Iya sih. Itu hal yang harus kadang gue berpikir panjang sih. Kalau gue mau nikah, Ji, kapan sih lu nikah? Kapan nih teman-teman udah pada nikah semua? Tidak gampang mah brother. Itu tidak mudah. Tidak seperti pinjol. Tidak mudah. Wah. Iya kan? Tidak mudah. Tidak gampang. Nikah tuh harus dengan pikiran yang benar-benar. Ini kita bahas broken home. Ini adek gue nonton. Bahas broken home. Halo. Bahas kita udah. Hai. Hai Dian. Halo. Ini dia nih salah satu broken heart people yang di Jakarta. Wait. Dian semangat ya. Semangat terus kerja. Baru abis itu kirimin Lu begitu lu. Enak aja lu. Kebalik. Oh iya. Lu yang ngirimin buat si Dian. Udah pernah, Pak. Sekali gantian. Masa gua udah dulu? pernah. Enak banget lu ya. Masalah enak. Hah? Ya, tit. No. Jadi gitu buat kalian yang udah terlanjur menikah gitu ya. Ya. Ya kalau menurut gue sih nggak ada yang terlanjur menikah ya. Pernikahan itu kan direncanakan. Nggak ada yang terlanjur gila kali lu. Kecuali terlanjur. Ya itu. Ya tetap kan pernikahannya direncanakan. Iya. Terlanjur bunting menurut lu? Iya. Maksud lu gitu? Iya. Ya buntingnya terlanjur, menikahnya kan tetap direncanakan. Milih hari, milih gaun, milih KUA-nya di mana. Berarti direncanakan. Tidak ada orang menikah tiba-tiba, nggak ada. Kembali ke topik deh kita. Kembali ke topik. Ke broken home nih. Nah, kalau gua karena gue tahu ya impact, dampak, efek dari broken home itu seperti apa. Makanya gue menerapkan itu sekarang ke keluarga gue yang sekarang tuh kayak gitu. Gue nggak mau anak-anak gue tuh akhirnya jadi korban gara-gara orang tuanya yang tidak tepat dalam mengambil keputusan gitu loh. Entah berpisah lah atau apapun itu yang menyebabkan anak jadi bingung gitu. Gitu. Jadi sebisa mungkin ada masalah apapun gue pasti bakal duduk selesaiin. Kalau tidak selesai saat itu juga, ya nanti ada waktu, ya kita duduk lagi, obrolin lagi sampai selesai.
Kalau gue sih selalu nerapin kayak gitu. Jadi lu jangan kaget ya kalau misalnya lu ke rumah gue gitu, terus tiba-tiba bini gue suaranya kenceng, gue juga suaranya kenceng. Itu kita nganggapnya, kalau gue sama bini gue ya, kita nganggapnya itu bukan berantem, Apa tuh? debat, Wis, debat. diskusi. Diskusi. Ya? Diskusi. Iya. Karena habis itu tetap kita mau berantem kayak gimana pun, bla 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 segala macam, gontok-gontokan, suara kenceng dan lain-lain. Begitu waktunya makan kan kita makan bareng tuh di meja. Di meja makan tuh kita makan bareng. Ya pilihan gua dia juga milihnya gua. Ya mau gimana? Ya gak? Lapar ya makan dulu. Ntar habis makan baru berantem lagi tuh. Tapi Gitu ya? cuman kayak gitu doang, gitu lah. Karena gua mikirnya ya anak-anak sih. Anak-anak dan semuanya sudah berjalan gitu loh. Mau memulai lagi dengan pasangan yang nyari pasangan lagi yang baru lagi yang dari nol lagi tuh capek. Harus gambling lagi. Jadi makanya ya udah ini aja udah, mau suaranya kencang kayak gimana juga ya yuk lah. Terima aja lah, sebisa mungkin masih bisa kedengeran gitu loh. Suaranya tinggi. Wah, gue juga kadang kan kayak gitu. Ya selama masih bisa didengerin ya dijawab. Gitu sih. Ya karena begitu kalian udah menikah, itu sudah mengucapkan janji di depan orang tuanya. Ya kan? Di depan penghulu lain sebagainya. Dan itu disaksikan oleh Tuhan dan para malaikat loh. Nah, Tuhan dan malaikat dan teman-teman kalian dan keluarga kalian. Iya makanya itu nyata loh itu. Jadi ya sebisa mungkin dijaga komitmennya dijaga. Kalaupun ada permasalahan sebisa mungkin diselesaikan dengan rasional, dengan kepala dingin, dengan duduk baik-baik gitu. Apapun Apapun ya. apapun masalahnya. Oke. Kayaknya kita ini dulu kali ya. Apa tuh? Sebelum kita masuk ke segmen matches. Oh iya, sebelumnya gue mau ini dulu deh. Apa tuh? Searching lirik. Gue pikir mau ngapain? Energi ya. Mantap, Bismillah. Iya, Bismillah. Bismillah Pak, semoga langgeng. Semoga langgeng. Semoga- Jangan lupa ngundang kita ya. Semoga abadi. Dia di mana emang sih? Dia di Jogja. Oh dia di Jogja. Di Jogja. Semoga langgeng, semoga abadi, semoga pernikahannya diberikan Amin. kelancaran, dan yang paling penting ketika menyatukan dua hati yang sudah bersama memantapkan untuk mengikat satu janji, semoga itu menjadi berkah untuk ke jenjang kehidupan yang lebih baik Betul. ke depannya. Amin. 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 Ini kita kasih satu lagu yang mewakilkan perasaan-perasaan broken heart people yang mengalami broken heart, people yang mengalami broken home, broken heart yang mengalami broken heart ya. Iya, broken heart people mengalami broken heart ya. Iya dong. Oke, kita jreng. Sedih lagi gua. Asli dalam banget ini. Mas Virgon, terima kasih sudah membuat lagu sekeren ini ya. Ya ini bilang, Mas, keren aku rencana banget. ngundang Mas Oji nanti sama kita. Siap. Waduh. Kita tunggu undangannya ya. Jadi kita berdua nih pakai batik. Kondangan, Pak. Ya nggak tahu kalau emang udah boleh ya. Pernikahan resepsi kayak gitu. Mungkin tuh private udah kali ya. boleh. Private. Ya pokoknya intinya yang penting lancar deh pernikahannya gitu. Ya. Yuk. Malam ini hujan turun lagi bersama kenangan yang mungkin luka di hati, luka yang harusnya dapat terobati, yang ku harap tiada pernah terjadi. Ku ingat saat ayah pergi dan kami mulai kelaparan, hal yang biasa buat aku hidup di jalanan,
Di saat ku belum mengerti arti sebuah perceraian yang hancurkan semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. What's up, Broken Heart People? Balik lagi. Masih di Radio Patah Hati, One Point Patah Hati, bersama Oji Kulkesah Dan Dika Macis. Ya. Hah? Ngopi. Oke, kita udah di segmen ke 3 nih, udah segmen terakhir. segmen terakhir ya. Jadi buat Jatuh lagi. Seperti biasanya ya. aduh gimana nih? Apa ya? Nikah nyanyinya di Jepara. Bisa nggak? Siap nggak Mas Oji? Di Jepara loh. Gimana Bung Dika Macis? Berangkat. Oke. Ini sebelumnya gua ini dulu ya. Oke. Mau kasih bridging dulu nih. Oke. Secara fakta presentasi 73,7% anak Indonesia mengalami kekerasan di rumahnya sendiri yang menyebabkan traumatik dan menjadi broken home. Aduh, Itu tinggi loh men. itu sedih banget sumpah. Di atas 50% tuh gila. Dan ternyata rata-rata karena keadaan rumah tangga yang tidak kondusif dan orang tua yang stres. Ekonomi? Apapun, Apapun ya. salah satu pemicu terbesarnya yaitu ekonomi. Jadi maksud gua, jangan dilampiasin ke anak gitu. Tolong kasih ya. Bisa nggak? Stres apapun lu, jangan sekali-sekali lampiasin ke anak karena traumatik berkepanjangan buat anak itu, rusak mentalnya ntar. Iya. Jadi pendendam lah. Jadi tidak percaya diri. Itu kan bahaya banget, tidak percaya diri gitu. Karena merasa dia tidak lebih baik daripada teman-temannya yang lain gitu. Kan kesian gitu. Ya bisa dibilang juga dia di sekolah. Mana nih? Kok kamu cuma berangkat sendiri ya? Papamu mana? Papamu mana? Atau mamamu mana? Atau mamamu di mana? Kan kasihan Ya jadinya. sebisa mungkin kalau misalnya sudah terjadi ya seperti itu ya, ajarin kepada anaknya untuk menjawab dengan bijak gitu, dengan benar gitu. Dengan benar. Karena pernah ada kejadian tuh kayak gitu tuh. Gimana tuh? Gitu ditanyain, bapakmu kemana? Bapakku udah mati. Aduh, Padahal enggak juga, bapaknya masih ada aja. itu ngajarin maknya pasti. Iya. Aduh. Iya. Dan gue juga pernah nonton di channel YouTube-nya Kang Dedi itu, yang Purwakarta tuh. Ada seorang anak yang siapa namanya tuh kemarin yang kita nonton? Aduh lupa. Caswara. Dia tuh saking broken home-nya gitu loh. Padahal bapak ibunya ada. Dia sampai yang ngarang-ngarang tuh. Entah ngarang-ngarang, entah diajarin sama siapa. Kalau ditanyain ibunya kemana, udah nggak ada, udah meninggal. Padahal ibunya di gang sebelah. Dia harus hidup menjadi pemulung, ikut sama orang mulung gitu, dan tinggal di emperan. Astaga. Di pematang sawah gitu, bikin gubuk gitu loh. Padahal mah rumahnya di situ juga ada gitu, di kota itu juga gitu loh. Cuman nggak diurusin karena ibunya udah kawin lagi gitu. Dan wah anjing, gua nangis banget gua.
Begitu itu dipertemukan gitu loh, anaknya itu dipertemukan. Dia tiap orang nanya ibunya udah nggak ada, dan dia nggak pernah pulang gitu. Begitu dia dipertemukan, dia punya adik. Begitu dia dipertemukan sama adiknya yang meluknya kenceng banget, seakan-akan rindu banget gitu loh sama kakaknya. Iya. Lu bayangin dong, ih, ini orang-orang tua pada ngapain sih? Jangan kayak gitulah, anak. Gak boleh. Coba deh kalian bayangin itu diri kalian gitu. Gimana sih sedihnya gitu. Gak ada Digituin orang gitu. tua. Coba lo nyanyiin anak lo. Bener, lo disia-siain jangan, gitu. jangan, Aduh, nggak boleh, sedih nggak banget. Asli. Jadi ini kita udah masuk ke segmen macis ya. Iya. Buat para orang tua yang merasa ada pressure, ada tekanan dalam kehidupannya sehari-hari gitu, sebisa mungkin tetap berpikiran jernih ya, Mamen. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar gitu, yang nggak pakai hati gitu, apalagi sampai berimbas ke anak. Ingat, yang ngelakuin kalian, yang bertanggung jawab kalian. Anak bocah mah nggak ada salahnya dia. Jangan dia yang jadi pelampiasan. Dia mah nggak tahu apa-apa. Nyusahin kalian juga enggak. Kalau lu bilang nih anak nyusahin mulu, siapa suruh lu bikin? Nah, Lah iya kan? Kalau emang lu pikir anak lu cuma nyusahin, lah berarti lu yang ngajarinnya kagak bener. Kalau lu ngajarinnya bener, pasti dia nggak bakal nyusahin. Lagian juga nyusahinnya anak-anak tuh kayak gimana sih? Emang ada anak umur 5 tahun minta beli pesawat? Kagak ada. ya. Lu kata Rafathar. Rafathar juga nggak minta kali dibeliin itu. Ada-ada aja diminta pesawat. Ya jadi ya nyusahinnya anak kecil mah nggak ada yang nyusahin. Repot-repot tuh ya emang udah resikonya lu punya anak kayak begitu. Iya. Dari Dan awal kalau lu resiko. iyalah, Harus lu udah tahu mau bikin anak gitu, ya udah tahu resikonya bakal Iya. kayak gimana. Ya sebisa mungkin jangan lampiasin ke anak lah, men. Ya. Lu selesaiin dah tuh urusan lu. Dan kalau misalnya lu harus berantem gitu, ada hal yang memang harus lu ributin dan harus berantem sama pasangan lu, ya sebisa mungkin jangan depan anak. Karena itu bikin trauma anak secara berkepanjangan itu, apalagi itu hal yang terjadi berulang-ulang dalam rumah tangga gitu loh. Jangan ya. Nggak boleh. Oke. Terus Buat broken people yang mungkin udah broken home nih. Ya, tetap semangat, brother. semangat. Tetap semangat, saudara-saudaraku. Hmm. Dan sebisa mungkin kalian pakai hati dan logika kalian untuk tetap berada di jalur yang benar, di jalur yang produktif. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan produktif, dengan positif, sehingga membuat kalian itu menjadi lebih open minded dan juga lebih kreatif gitu loh. Dan yang lebih penting adalah cheer up. Senyum 3 jari. Yoi. Usahakan selalu mencari circle-circle yang baik gitu. Sekarang udah ini juga kok, udah banyak hal yang menyenangkan gitu loh. Banyak yang bisa dilakuin. Mungkin daripada lu stres dan larinya ke hal-hal yang negatif gitu, mending lu lihat apa kayak tutorial di YouTube yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu. Atau lo nonton YouTube kita. Bisa juga itu bisa. Tawa-tawa kita, nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Kalian bisa curhat buat mengurangi beban di hati kalian. Karena tidak selamanya dengan alkohol dan drugs itu kalian bisa merasakan ketenangan. Itu cuman sepersekian menit. Panjang-panjang lah sejam, habis itu lu mabok, tepar, tidur, besok Bangun. masa lalu nggak hilang, masih ingat ada. Lu bangun besok pusing lagi lu. Jadi mending ngapa-ngapainnya positif aja. Ya, positif. Nah, ada yang menanya nih. Bahas pernikahan ya? Nasihat dong untuk pernikahan. November ini nikah dia. Nah, Siapa nikah? yang suka sama dia adalah Elemen Kickers. Tolong langsung Dika Macis. Ya apa yang mau ditanyain apa? Yang ditanyain dia mau nikah nih. Dia mau mau nikah nikah, November. dia minta nasihatnya nih sebelum ke jenjang pernikahan. Ya. November dia nikah. Ya harus benar-benar menjaga komitmen, karena pernikahan itu
semua orang yang menikah itu mengharapkan pernikahannya terjadi sekali seumur hidupnya. Yap. Muka gue bengep itu. Lu bisa ganti filter nggak? Ya Allah. Tenang. Gue lagi ngasih petua perkawinan ini. Kenapa gue kayak maling ayam ketangkep warga? Kan dulu caranya gimana ya rubahnya ya? Lu sih. Gak bisa Pak dirubah Pak. Ya udahlah. Gimana ya terlanjur Pak. Ya udahlah. Yang paling penting adalah jaga komitmen karena lu bakal bertemu dengan pilihan lu mulai dari buka mata sampai mau tutup mata lagi. Bakalan bolak-balik itu doang yang lu temuin. Jadi sebisa mungkin dari A sampai Z harus lu terima. Jangan cuma indah-indahnya pada saat pacaran di McD Sudirman. Nah, kenapa jadi MCD Pak? Ya, biasanya kan kayak gitu tuh. Sebulan masih yang sayang. Iya sayang. Yuk kita yuk ke kali-kali satu yuk. Iya, iya kan. Iya kan? Senggol bacok tuh, nggak bisa kesenggol dikit, bacok. Iya. Ntar tuh kalau udah setahun 2 tahun mulai tuh. Tuh. Tolong dong ambilin itu. Ambil sendiri, nggak bisa lu. Nah. Kaki lu kan bisa dipakai. Jangan kayak gitu. Ya sebisa mungkin. Ya kalau mau langgeng, gimana kalian nge-treat pasangan pada saat pacaran, begitu sudah nikah ya harus seperti itu juga. Iya, sama dong. Harus sama. Nggak ada tuh istilahnya. Wah nyesel gua kalau gua tahu kayak gitu, nggak bakal gua nikahin lu. Lah, sebelum pernikahan lu ngapain aja? Masih ada rahasia-rahasia. Ya namanya orang kalau udah mau nikah mah nggak ada namanya rahasia. Nah, Rahasia itu cuman ada di dalam rumah tangga kalian. Jadi rahasia antara lu dan dia itu udah nggak ada. Bukan kalian berdua yang rahasia-rahasiaan. Jadi harus diterima dari A sampai Z, harus diterima semua. Busuk-busuknya, bau kentutnya harus diterima. Ya karena mau buka mata dia lagi, mau tutup mata dia lagi. Bau mulutnya harus lu terima semua itu. Begitu dia dandan cantik-cantiknya ya lu terima kan. Begitu dia buka mata pada saat bangun tidur mukanya bengep-bengep lu nggak mau terima, lu gila lu. Sama belek-beleknya lu terima. Ya harus. Biji Tuh, mana tuh? ya makanya kalau sudah memutuskan ingin menikah, diniatin yang benar-benar nawa itu yang benar-benar ini pernikahan sekali seumur hidup. Kalaupun ada masalah, kalau gue ya, karena gue biasaan dalam rumah tangga gue juga kayak gitu. Gue mau banting-bantingan kayak, gue mau gontok-gontokan kayak gimana, masalah harus selesai di tempat itu juga. Jadi nggak ada tuh salah satu yang harus pergi buka pintu kemudian ditutup tapi meninggalkan satu pasangan, satu orang di dalam gitu. Itu pemicu perpisahan men. Nah nanti kalau masalahnya dibahas lagi gimana Pak? Ya emang lu kan ketemunya emang sama dia terus. Sekali masalah itu bakal kebahas terus sepanjang lu hidup bersama. Jadi ya memang harus diterima. Jadi masalah itu bukan cuman disimpan. Kalau nggak mau dibahas ya berarti diselesaikan. Betul. Gitu loh. Jadi lu mau marah-marahan, lu emang lu kayak gitu lu, tapi jangan beranjak. Kita ada punya waktu nih, masih ada 3 jam nih, yuk berantem. Buset, nih, 3 jam berantem. Beneran. Jadi bukan gua ini ya, gua ngadopsi dari kisah gua sendiri. Kalau gua, ya kan lu sering tuh ke rumah tuh. Iya. Kadang kan ada tuh gua yang gimana sih nih? Iya. Ini kenapa kayak gini? Terus bini gua kan juga, ya tapi di situ doang, nggak ada yang pergi itu, meninggalkan permasalahan yang tidak selesai. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya udah habis nih waktunya, terus mau ada kerjaan lain, ntar ya, gua kerja dulu, ntar kita bahas lagi, ntar balik rumah dibahas. Kalau gua sih gitu. Jadi walaupun gua gontok-gontokan mau kayak gimana. Bisa dibilang dewasa ya Pak ya. Ya sudah kodratnya. Karena kan yang menikah itu adalah 2 orang dewasa yang berbeda pola pikir. Jadi nggak ada tuh yang dalam pernikahan tuh semuanya harus sama rata segala macam. Nggak ada juga ya namanya orang yang nikah kan 2 orang yang berbeda gitu. Tapi bagaimana caranya menemukan jalan yang bisa dilalui berdua gitu. Nggak ada tuh, udah sendiri-sendiri tuh. Iya. Benar. Jadi begitu ya solusinya. Wah mantep banget nih solusinya. Oke, ya harus mantep dong. Nikah macis gitu loh. Ya, jadi gitu ya, broken heart people dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah terlanjur broken home juga, tetap semangat, tetap cheer up, tetap
menjalankan sesuatu dengan positif ya, tetap Positif. berada di jalur aja lu. Jangan ke jalur yang enggak. Ya, ya kalau bisa lo lebih pilih-pilih untuk circle pertemanan kalian. Yes. Ya kan? Jangan sampai lo terjun ke yang hal-hal yang hitam-hitam itu. Yang Ya, negatif-negatif. negatif-negatif. Nggak usah. No, jangan ya. Tolong please. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi tetap produktif dan menjadi pribadi yang lebih baik. Permasalahan dalam keluarga itu biarlah yang sudah terjadi. Yang penting kalian tetap menatap masa depan, memikirkan bahwa kalian tidak boleh mengulang kejadian yang serupa yang terjadi di orang tua kalian, Yap. di keluarga kalian. Sebisa mungkin itu dijadikan pelajaran semua yang positif, dijadikan untuk penguat batin juga untuk melangkah lebih tegar, dan tentunya tetap cheer up. Cheer up dan nonton YouTube kita. Yes. Ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja kali ya. Kalau misalnya masih ada yang mau curhat-curhat lagi tentang seputar Broken Home, Ya, Broken Home. bisa DM ke kita lagi. Mm-mm. Nanti bakal kita ceritain lagi kalau misalnya ini kayaknya bakal ada jilid kedua, jilid ketiga nih. Karena belum semua kita bacain nih tadi ya. Iya, banyak banget sih. Kemarin. Dan segitu dulu Broken Heart People. Ada- Sampai jumpa lagi. Bapak Heru baru masuk. Halo. Bosku. Bosku. Sampai jumpa lagi di episode Radio Patah Hati berikutnya. Ya. Bye. See you surat. See you later.